3 orang preman menangkap seorang gadis. Di saat dia membunuh satu persatu orang jalan yang ingin menolongnya, dia masih bisa bertanya ke si gadis apakah dia takut. Gadis ini sudah ketakutan sekali. Mereka berpikir gadis ini adalah kiriman dari Tuhan untuk mereka. Si gadis langsung menabrak meminggirkan satu orang, dan berlari sekuat tenaga dengan kedua kakinya yang panjang. Lelaki di belakangnya pun mengarahkan pistol dan menembak. Tembakan pertama tidak kena, lalu tembakan kedua. Laki-laki ini seperti sedang memburu. Akhirnya ditembakkan ketiga gadis itu terjatuh. Di saat gadis ini siuman, mukanya terlihat seperti sudah dipukul. Laki-laki ini memang dasarnya tidak punya perasaan. Hanya karena masalah di jalan tadi mereka langsung melakukan hal seperti ini ke dia. Mereka menabrak seorang berambut panjang. Gadis ini yang melihat pun ingin menolongnya. Tidak disangka saat membawa orang itu masuk ke mobilnya, dia langsung dihalang. Gadis ini memutarkan kepalanya dan melihat sepasang mata. Matanya penuh dengan permintaan tolong. Tetapi orang yang di luar itu lebih memilih untuk tidak menolong. Ternyata orang-orang ini adalah kelompok pemburu. Mereka seperti bandit yang sangat ganas dan tidak melakukan kejahatan. Di malam hari gadis ini bermimpi. Bermimpi dia dengan pacarnya saling mencintai dan sangat romantis. Tiba-tiba gadis itu membukakan matanya. Dia tidak boleh mati seperti ini, karena pacarnya masih menunggunya. Saat itu, bandit lainnya sedang bermain poker. Benaran sedang bermain poker. Gadis itu dengan sekuat tenaga menarik tangannya melepaskan dari ikatan. Bagian itu baru membalikkan tangan ia sudah mozaik. Akhirnya pun terlepas. Dengan hati-hati berjalan keluar dan pura-pura bodoh. Lelaki yang memang pisau pun tertawa. Gadis itu langsung berlari sekencang-kencangnya. Berlari di tanah tanpa menggunakan apa-apa. Lelaki yang memegang pisau itu mengikutinya dari belakang. Ujung-ujungnya gadis itu tetap terkejar. Lelaki itu langsung menusuk bagian pinggangnya. Sang gadis berteriak sangat keras. Dan akhirnya pelan-pelan terjatuh ke tanah. Pacarnya yang kehilangan kontak dengan si gadis pun melapor ke polisi. Seekor anjing liar berlari ke sana. Ada tangan yang keluar dari dalam tanah. Anjing itu mencongkel tangan itu keluar. Pria tua yang melihat pun langsung ke sana dan mencongkel tanah. Dan mengeluarkan seorang gadis. Melihat di sekeliling tidak ada siapa-siapa, pria tua itu pun membawanya ke dalam mobil. Lalu ke tempat tinggalnya. Mengambil kain lalu membersihkan luka-lukanya. Dan obat untuk mengobati lukanya. Dan membalutnya dalam kain. Kemudian dia mengambil obor kecil dan dahan pohon. Dia sepertinya sedang melakukan ritual. Hingga anjing di sebelahnya terpaku. Ini adalah anjing dalam film ya? Pria tua itu mengangkat kepalanya melihat ke langit. Dia sepertinya sudah melihat apa yang terjadi dengan gadis itu. Tiba-tiba gadis itu mulai bergerak. Sedetik kemudian dia membukakan matanya. Seluruh badannya mulai bergetar. Dia seperti diberikan suatu energi hingga menengadah. Saat itu pupil matanya membesar. Dengan satu pukulan menjatuhkan si pria. Dia berteriak darah harus diganti dengan darah. Pria tua itu berdiri dan langsung memukulnya. Sang gadis pun terjatuh ke tanah. Kali ini sang gadis sudah kembali kesadarannya. Burung hantu di atas pohon bersuara seperti kesedihan. Dia melihat tangannya dan tidak percaya dirinya masih hidup. Tanpa alas kaki dia berjalan. Menemukan sebuah telepon umum dan menelepon pacarnya. Tetapi suaranya berubah. Lalu pacarnya sangat senang. Karena mereka sudah kehilangan kontak selama 2 bulan. Beberapa hari ini sang gadis sudah menjalankan hal-hal yang mengerikan. Pacarnya mematikan telepon dan langsung mencari posisinya. Saat itu sebuah mobil berjalan ke sekitar tempatnya. Dia yang panik langsung berjalan ke depan. Laki-laki itu adalah bandit yang melukainya. Melihat laki-laki itu energi di dalam tubuhnya mulai bergerak. Dia mengikuti pria itu ke dalam bar. Dan menatapi dia langsung. Dan menggunakan sebuah botol bir dan menyerangnya. Tidak ada belas kasihan kepada pria yang meminta belas kasihan. Saat pacarnya tiba pun dia sudah ditangkap oleh polisi. Sang gadis keluar dan melihat ke cermin. Ini baru awal dari balas dendamnya. Ternyata tidak lama kemudian dia menemukan seseorang. Menggunakan busur dan panah. Orang ini masih mau lari. Dia pun langsung menarik panahnya. Dan suaranya bukan lagi suara si gadis. Gadis ini mengambil anak panah. Persatu-persatu menusuknya ke si laki-laki itu. Terakhir di saat mau menusuknya,
menempatkannya dulu sasaran ke luka yang sama. Dia berjalan di semak-semak dengan kepala menunduk. Aneh sekali, meski dia sudah terkena tembakan tetap saja tidak apa-apa. Kemudian dia membuka kain di lengannya. Dan lukanya sudah mulai ada serangga. Gadis ini menemui si pria tua untuk mendapatkan kejelasan. Ternyata si pria itu sebenarnya tidak ada bermaksud untuk menghidupkannya kembali. Karena saat itu jantungnya sudah berhenti berdetak. Sekarang dia sudah bersatu dengan energi lain. Dan mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu balas dendam ke bandit-bandit itu. Di sisi lain, pacar sang gadis yang tetap tidak menemukannya. Dia sangat merindukannya. Padahal sang gadis itu berada di luar jendela, tetapi dia tetap tidak bisa menemuinya sekarang. Setelah gadis itu pergi, pacarnya tiba-tiba diserang. Bandit itu menangkap dan memasukkannya ke mobil. Tiba-tiba sang gadis muncul dan langsung membunuh satu orang. Gadis itu mengejar mobilnya dan langsung melakukan aksinya. Mengambil pisau di lantai dan ingin membunuh supir. Tetapi pria itu tiba-tiba mengerem mobil sehingga gadis itu terjatuh. Dan langsung menabraknya. Gadis itu merawat lukanya. Saat itu tiba-tiba ada sebuah arwah yang keluar dari tubuhnya. Perlahan-lahan muncul seorang lelaki. Dan muncul juga sebuah kapak. Sebuah kalung. Dia malam hari berubah menjadi prajurit yang tak terhentikan. Lalu setelah itu muncul gambar mozaik lagi. Setelah balas dendamnya selesai. Singkatnya ini adalah pertarungan antara si gadis dan bandit. Lalu karena badannya yang semakin membusuk, dia menggali lubang dan menguburnya untuk dirinya sendiri. Pacarnya yang buru-buru juga melihat kejadian itu. Dia menggunakan bensin untuk mengantarkan pacarnya untuk terakhir kalinya. Lalu api menyala dan kedua arwah perlahan-lahan menghilang. Huo Longguo juga tidak tahu film ini sebenarnya ingin menyampaikan apa. Mungkin ini film yang cocok untuk setelah makan lalu penghilang stres. Saya kasih sesuatu dulu, kapak kecil di tangan 4 sisi, 1 tubuh dan 2 jiwa. Sejak itu sang gadis tidak lagi menjadi api besar bau bakar. Aku Huo Longguo, yang suka ikuti terus ya. Terima